menjadi sangat bermasalah ketika masalah ini tidak ada penyelesaiannya, gitu ya. Bahkan pernah baca bahwa di antara guru-guru itu juga ada yang terjerat utang, ya kan? Ada yang pinjol. Nah, bro, betul. Kemudian ada yang sampai harus menggadaikan barang-barangnya. Nah, itu semuanya memang dalam kerangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada Pak Nono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Nono nih, saya ngambil kopi nih, ngantuk juga ini. Aduh, habis aktivitas lah seharian ini. Kalau ngopi nggak ngantuk ya? Kalau ngopi nggak ngantuk biasanya. Waduh, Pak Nono lagi santai aja nih Pak Nono nih. Santai dong. Iya, kalau lagi santai kita ngobrol-ngobrol. Siap. Ya, berkaitan apa nih yang mau diobrolkan? Nah, ini Pak Nono. Kemarin tuh saya baca sebuah berita terkait dengan guru honorer. Sebagian yang mengatakan guru honorer yang gajinya semakin horor gitu. Ya itu saya lihat banyak yang mengeluhkan mereka itu digaji di bawah UMR. Di bawah UMR. Sehingga banyaklah gejolak gitu ya para guru itu ya terkait dengan kesejahteraan dan segala macamnya itu kan. Nah, satu sisi guru-guru harus all out gitu ya, mengajar, tapi dibayarnya ya seperti itu. Seadanya gitu ya. Seadanya. Nah, ini fenomena seperti ini gimana nih Pak Nono nih? Ya, Pak Ageng. Apa yang Antum sampaikan tadi itu memang sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh IDEAS. IDEAS itu adalah Institute for Demographic and Advanced Studies. Ya. Jadi ini adalah sebuah lembaga yang melaksanakan penelitian dan juga kajian publik. Ya. Yang itu semuanya memang mereka lakukan, terutama terkait dengan guru honor ini, itu memang betul bahwa 74,3% guru honor itu gajinya memang di bawah UMR. Betul. Nah, di bawah UMR itu berapa? Jadi kalau kita melihat di Indonesia bahwa UMP ya, atau upah minimal provinsi itu rata-ratanya adalah 3,1 juta per bulan. Dan tertingginya itu adalah 5,3 juta, sementara yang terendah adalah 2 juta. Artinya kalau sesuai dengan penelitian tadi bahwa gaji guru honorer itu berarti di bawah 2 juta. Di bawah 2 juta. Nah, ini memang sangat zaman sekarang di bawah 2 juta sebulan. Gimana itu ya? Untuk apa gitu ya? Dan ini masalah struktural Pak Agung. Pak Agung. Ya. Jadi intinya adalah bagaimana kemudian kita melihat mereka itu seharusnya kan berpikir kreatif, berpikir bagaimana kemudian menyajikan performa mengajar yang kualitasnya bagus di kelas begitu. Betul. Nah, di satu sisi karena tadi kekurangan ujroh begitu ya, kekurangan gaji, sehingga mereka harus memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya. Apalagi kalau keluarganya tidak kecil gitu ya, keluarga besar, berarti mereka harus berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan itu. Nah, padahal kalau kita melihat guru honorer itu kan apa ya? Kalau di luar pulau atau daerah terpencil itu kan jadi tulang punggung ya, tulang punggung pendidikan yang bertugas untuk bagaimana menyiapkan generasi ini menjadi generasi yang hebat begitu. Nah, kalau mereka kemudian tidak dipandang sebagai profesi yang mensejahterakan, tentu ini akan menjadi efek yang kedepannya bisa negatif. Gitu. Artinya apa? Kualitas pendidikan kita itu mungkin justru akan terpengaruh gara-gara itu, gitu Pak. Jadi mereka tidak bisa berpikir secara apa ya kreatif begitu. Nah, sehingga kemudian mereka terganggu oleh bagaimana harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, itu masalahnya. Sehingga hak-hak dia menjadi guru honorer itu memang secara pasti tidak bisa dipenuhi secara bagus oleh pemerintah kita. Nah, itu masalahnya memang.
Padahal sebenarnya ya ini harus diperhatikan juga ya, bukan hanya sebatas PNS, ya kan? Oh iya betul. Nah ini padahal kan guru-guru honorer juga mereka punya tugas, punya Yang sama ya. kewajiban yang sama. Bahkan bisa jadi ya kalau di pelosok-pelosok mungkin bisa jadi lebih berat mereka Betul, ya kan. betul. Nah ini kan kalau melihat fenomena seperti ini ada efeknya nggak untuk berkaitan dengan motivasi mereka ya, guru-guru honorer itu ketika mengajar gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan sama Pak. Iya, jadi tugas guru itu kan bagaimana menyajikan pembelajaran yang berkualitas di kelasnya begitu ya. Dan itu perlu proses yang panjang Pak Ageng. Tidak sekedar tampil di kelas, tapi bagaimana kemudian mereka mempersiapkan itu dengan baik. Yeah. Ada perencanaan kan buat modul ajar atau RPP ya. RPP. Dan itu perlu waktu begitu. Artinya kalau seorang guru yang tadi kita sebutkan sebagai guru honorer yang pendapatannya itu kecil, tentu mereka akan berpikir berpikir secara mendua gitu ya. Di satu sisi bagaimana dia memenuhi kebutuhan keluarganya, karena dipandang tadi nilainya kurang. Sementara di sisi lain dia harus menyajikan pembelajaran yang oke di kelasnya. Nah artinya kalau kemudian pikirannya terganggu, ini justru kalau Ana pikir menyebabkan bagaimana proses pembelajaran kelasnya itu menjadi tidak berkualitas atau kurang berkualitas begitu. Karena pikirannya kan bercabang gitu ya. Nah, ketika di kelas Anda bisa bayangkan, waduh anak saya belum makan, atau apa begitu ya intinya ya. Jadi tapi harus ngajar dengan baik. Nah, betul. Jadi kalau Anda pikir pasti akan berpengaruh. Efeknya akan berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran di kelas dia begitu. Nah, itu mungkin Pak Ageng. Jadi dampaknya begitu. Nah, artinya ketika guru itu tidak fokus, tentu proses pembelajaran yang dia lakukan juga tidak akan maksimal. Ya. Itu kayak kemarin ada yang viral tuh Pak Nono, yang di Sukabumi itu seorang guru yang sampai dia itu mungkin lepas mengajarnya itu malah jadi pemulung. Pak Alvin Noviardi itu ya. Nah itu kan sempat viral itu, rame gitu ya. Kalau kita kan pulang mengajar itu kita di podcast ya. ini sampai harus mencari tambahan gitu mencari tambahan. Ini kan kita melihatnya sebagai guru miris juga gitu. Betul. Sebenarnya kalau kita melihat di lapangan, Pak Ageng, mungkin tidak hanya Pak Alvin saja ya. Banyak guru-guru yang katakanlah ketika mereka ujrohnya itu tidak memenuhi kebutuhan untuk bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan di keluarganya, tentu dia akan berpikir bagaimana kemudian itu dia akan lakukan agar mendapatkan uang. Dan Ana pernah baca bahwa banyak di antara mereka itu yang kemudian mencari sampingan gitu akhirnya. Ada yang jadi guru bimbel atau privat, tapi itu memang agak sejalan ya. Ya, sejalan. Tapi ada yang berdagang, ada yang bertani, ada yang bikin konten juga. Ada yang harus menyiapkan waktunya untuk jadi buruh. Jadi banyak sekali sampingan-sampingan yang mereka lakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu. Nah, ini tentu akan menjadi sangat bermasalah ketika masalah ini tidak ada penyelesaiannya, gitu ya. Bahkan pernah baca bahwa di antara guru-guru itu juga ada yang terjerat utang, ya kan? Ada yang pinjol. Nah, bro, betul. Kemudian ada yang sampai harus menggadaikan barang-barangnya. Nah, itu semuanya memang dalam kerangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena di zaman yang sekarang ini serba menuntut adanya uang. Otomatis memang orang itu harus berpikir bagaimana kemudian memenuhi kebutuhan keluarganya. Jadi makanya kemudian ketika gaji yang dia dapatkan tidak seimbang, tentu dia akan berpikir bagaimana kemudian mencari solusi supaya kemudian kebutuhan keluarga itu bisa dipenuhinya, begitu. Tapi yang viral itu justru dia itu pemulung, kemudian dipakai modal untuk bikin warung, kemudian juga malah bisa berkesempatan untuk umroh itu. Nah ini kan mungkin tanggapan Pak Nono gimana ya? Apa ngajarnya ditinggalin?
nggak jadi guru gitu ya. Jadi guru gitu ya. Nah, ini kan kisah ya bisa dikatakan ya guru sampingannya pemulung, bisa punya warung, bisa berangkat umroh, ini kan luar biasa gitu. Iya. Ini jadi inspiratif ya. Gimana Pak Nono? Jadi kalau yang Ana baca di kenapa beliau viral itu memang betul. Jadi selepas dari dia ngajar, dia pulang, kemudian memulung gitu ya. Tapi sebenarnya kalau melihat perjalanan hidupnya, ini kemudian memang ada orang yang merasa maaf ya, kasihan gitu ya. Iya. Sehingga kemudian diberi tambahan modal untuk tadi buka warung itu. Nah, termasuk ketika beliau pergi umroh itu juga sebenarnya bukan hasil dari pendapatan dia dari memulung, Pak Ageng, tapi ada bantuan kalau nggak salah dari Kapolres Ciamis ya Kapolres Cimahi ya, yang kemudian memberi bantuan beliau, memberi penghargaan pada beliau untuk kemudian pergi umroh gitu. Jadi bukan karena mendapatkan pendapatannya lebih gitu. Tapi informasi yang didapatkan memang beliau itu setahun memulungnya Pak Ageng. Setahun kemudian beliau stop karena sudah punya warung itu. Jadi ada tambahan dari situ sehingga beliau kemudian menghentikan proses pekerjaan sampingannya sebagai pemulung. Nah, ini memang begini Pak Ageng, di samping tadi Pak Alvin kan juga banyak yang lainnya yang kemudian mencari tambahan ya dari pekerjaan sampingan itu. Nah, ini menunjukkan memang betapa guru kita tangguh Pak Ageng ya. Jadi mereka itu tidak kemudian menyalahkan kondisi yang ada, tapi bagaimana kemudian melakukan sebuah inisiatif yang Ana pikir sangat positif begitu, karena ya tadi itu ketika keluarga itu menuntut harus dipenuhi kebutuhannya, memang sebagai seorang kepala keluarga ya harus mencari solusinya untuk bagaimana mendapatkan tambahan itu. Sehingga tadi ada yang jadi pedagang, jadi petani, jadi pengojek online juga gitu. Jadi itu semuanya dalam rangka untuk itu. Jadi di satu sisi mereka memang tangguh, tapi jangan sampai kemudian kita biarkan gitu. Iya, betul. Artinya adalah harus dibenahi sistemnya, regulasinya, sehingga kemudian posisi mereka itu tidak harus mencari tambahan sampingan gitu Pak. Nah, bagaimana kemudian sistem yang ada sekarang ini kemudian mampu membuat mereka menjadi lebih fokus dalam proses mengajar di kelasnya. Jadi fokus bagaimana membenahi itu, kemudian membuat kreativitas mengajar sehingga kemudian pembelajaran di kelas itu bisa berlangsung secara optimal. Anak-anak menyukai, anak-anak mendapatkan inspirasi, anak-anak mendapatkan pengetahuan dan sebagainya sehingga kemudian apa yang diinginkan bahwa anak itu akan menjadi sosok-sosok yang menjadi generasi penerus masa depan itu bisa kemudian diwujudkan. Jadi tidak menggunakan bukan tenaga sisa ya, tapi tadi itu pikiran guru kalau kemudian memikirkan banyak hal, itu tentu di kelasnya bisa jadi nggak fokus. Nah, jadi seperti itu Pak Ageng ya. Nah justru sebenarnya kalau tadi Pak Nono menyinggung masalah sistem, ini kan harusnya menjadi tamparan keras untuk pemerintah. Betul. Harus lebih menyoroti lah terkait dengan lebih aware gitu ya. Lebih aware gitu ya, lebih peduli gitu sama kesejahteraan guru. Jangan sampai ya ada tadi siapa Pak Alvin selanjutnya gitu betul. Yang dia itu harus ya jadi pemulung gitu. Walaupun memang ya dari situ mungkin ada yang merasa iba gitu ya sehingga memberikan penghargaan. Tapi kan sesungguhnya ya penghargaan itu harusnya pemerintah yang yang memberikan itu. Nah, ini kalau kita bicara solusi nih Pak Nono, kira-kira ada nggak langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan terutama oleh pemerintah gitu dan juga masyarakat untuk seperti ini? Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentu harus mempunyai pola, mempunyai regulasi yang pas. Karena ini kan kita merdeka sudah berapa tahun Pak Ageng? Sudah lebih dari 79 tahun ya. Dan itu kok kemudian tidak ada perubahan begitu. Artinya apa? Artinya memang pembenahan sistem ini harus segera dilakukan begitu. Supaya kemudian masalah guru honorer yang ini menjadi masalah yang selama ini belum terselesaikan itu bisa diselesaikan. Sebenarnya gini Pak Ageng, ada mekanisme yang pemerintah buat ya. Ada yang namanya P3K. Oh iya. P3K itu adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja. Mungkin kayak semacam kontrak gitu kali ya. Iya. Jadi para guru honorer yang statusnya guru honorer itu kemudian dibuatkan sistem. Kalau dulu kan ada tes CPNS ya. Sekarang dirubah menjadi tadi itu tes P3K. Berarti sebelum PNS ya? Iya, betul. Sebelum ANS ya kalau PNS itu ya. Jadi mereka kemudian diseleksi dengan menggunakan sebuah sistem tertentu, yang lolos ini memang nantinya akan mendapatkan tambahan gaji, termasuk tunjangan-tunjangan juga. Nah, tapi banyak yang mengkritik juga Pak Ageng bahwa sistem P3K ini juga ada masalah gitu. Masalah yang pertama adalah terkait dengan informasinya ya, passing grade-nya tuh tinggi. Jadi nilai ambang batasnya yang dibuat itu terlalu tinggi gitu. Nah ini tentu kasihan. Antum bisa bayangkan guru-guru honorer. Atau sengaja dibikin tinggi ya? Boleh jadi ya. Guru-guru honorer yang maaf ya, yang sudah sepuh begitu ya, yang usianya sudah relatif sudah di atas 40-50 ya, ya memungkinkan nggak lolos gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah informasi yang kami dapatkan juga bahwa kadang-kadang pada saat proses pendaftaran apa itu situsnya tuh susah diakses gitu. Nah, ini kan juga masalah juga gitu lah. Dan masalah yang ketiga, informasi juga yang kami dapatkan adalah bahwa banyak guru yang sudah tidak mengajar, tapi namanya itu masih tercantum sebagai calon peserta P3K ini gitu. Nah, ini kan menimbulkan sesuatu masalah yang harus segera dituntaskan juga begitu ya. Nah, kalau kita lihat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang sekarang, Pak Abdul Mukti itu, beliau juga punya ancang-ancang bagaimana cara untuk mencari solusi terkait dengan guru honorer ini. Dan beliau kalau nggak salah melalui sambutan beliau ketika ada apa itu? Ini kita pas kayaknya ya, Hari Guru Nasional. Hari Guru kemarin, iya. Itu beliau mengatakan bahwa skema yang beliau buat adalah bagaimana kemudian membuat guru-guru honorer ini ikut sertifikasi. Gitu. Dari situ harapannya mereka mendapatkan mendapatkan tambahan dari ujroh yang mereka dapatkan. Gitu. Nah, sebenarnya kita bisa juga memberikan solusi terkait dengan hal ini. Yang pertama adalah bagaimana kemudian sistem itu bisa memprioritaskan para guru-guru honorer ini untuk menjadi ASN. Jadi apalagi yang usianya sudah tua-tua ya, kasihan gitu ya. Betul. Nah, kemudian yang kedua adalah boleh jadi membuka rekrutmen guru PNS Pak Ageng yang selama 5 tahun ke belakang itu katanya dihentikan oleh Pak Jokowi. Dan yang ketiga tadi itu bahwa program P3K sebagai pengganti tes CPNS tadi itu harusnya diprioritaskan untuk guru-guru yang sudah relatif tua, mungkin usianya 35 atau 40 tahun ke atas begitu ya. Karena mungkin mereka sudah mengabdi cukup lama begitu. Sementara kemudian apresiasi terkait dengan masa kerja mereka juga belum ada. Jadi ada prioritas. Ada yang ada sampai tahun ya. Usia 50 tahun begitu kan. Artinya kan sudah lama sekali. Kayak kasusnya Pak Alvin tadi kan usia beliau sekali 57 tahun Pak. Artinya usia yang mendekati titik pensiun gitu. Nah, artinya apa? Tadi itu mungkin pemerintah harus memprioritaskan pada guru-guru yang relatif lama menjadi guru honorer gitu. Toh mereka juga memberikan memberikan kontribusi kinerja yang luar biasa begitu terkait dengan pendidikan anak-anak di kelasnya gitu. Mungkin itu Pak Ageng. Nah, ini Pak Nono mungkin bisa dikasih penyemangat nih Pak Nono. Ya, untuk para guru-guru yang saat ini masih masih gitulah. Mungkin secara kesejahteraan belum bergerak. Ya kan kasihan sekali ya ketika umur udah sampai 50-an gitu ya. Belum ada pengangkatan, belum PNS, ya gajinya segitu-segitunya gitu. Benar. Mungkin penyemangat lah untuk kita nih ya, guru-guru yang masih honorer itu. Seperti apa nih Pak Nono? Iya, jadi ya mungkin secara prinsip kita harus mendukung mereka tetap ya, mereka berjuang. Bahkan kita juga bisa mengapresiasi bahwa mereka adalah pahlawan yang sesungguhnya, superhero ya. Betul, menyiapkan generasi
generasi yang siap untuk memimpin di masa depan, begitu kan? Iya. Nah, kemudian yang perlu juga kita sampaikan di sini bahwa sebenarnya banyak yang bergerak juga ya lembaga-lembaga ya, kayak misalnya P2G gitu ya, apa itu? Perhimpunan Pendidikan dan Guru itu juga bergerak, PGRI juga bergerak begitu. Sehingga memang kalau kita melihat tema Hari Guru Nasional kemarin, guru hebat, Indonesia kuat. Itu betul-betul bagaimana menempatkan guru sebagai profesi yang betul-betul harus diapresiasi dengan baik gitu. Nah, kita di sini juga tetap memberikan semangat pada mereka, kemudian juga menyemangati begitu, memperjuangkan hak mereka. Di samping itu kita juga harus bisa memberikan bantuan-bantuan secara moral, secara advokasi begitu ya, yang itu semuanya diharapkan bisa memberikan push pada pemerintah untuk segera membenahi ini gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan Islam, Pak Ageng, bahwa catatan peradaban Islam itu kan luar biasa. Bentuk apresiasi mereka terhadap terhadap kinerja guru gitu ya. Kita bisa melihat bagaimana Khalifah Umar bin Khattab yang menggaji guru itu kan berapa itu 15 dinar ya. Dinar ya. Satu dinar itu kalau salah 4,25 gram emas kan. Kita bisa kalikan ya. Mungkin kalau sekarang bisa dikonversikan 50 juta lebih gitu kan. Luar biasa sekali kan. Wah, 20 juta tuh udah bisa. Mungkin nggak perlu mikir yang tadi itu ya. Dia akan fokus bagaimana membuat pembelajaran di kelas itu maksimal, menyenangkan, dirindukan oleh murid-muridnya kan begitu biasa kan. Itu. Kemudian juga di masa sekolah pakai mobil itu masa Salahuddin Al-Ayyubi juga beliau menggaji 11 sampai 40 bahkan dinar begitu. Nah, itu menunjukkan kan betapa sistem itu bisa memberikan sebuah apresiasi yang besar terhadap Islam gitu. Dan kita bisa membaca sejarah bahwa sistem pemerintahan Islam itu tidak membedakan Pak Ageng antara guru PNS dan guru honorer gitu. Nah, jadi mereka dipandang sama. Yang namanya guru ya tetap menjadi pegawai negara. Masya Allah. Atau muwafiz daulah begitu, yang gajinya akan sama gitu. Nah, sehingga dengan itu ya harapannya guru itu mempunyai dedikasi yang tinggi. Kemudian memiliki kreativitas yang luar biasa, bagaimana kemudian menyiapkan generasi penerus ini menjadi generasi yang hebat gitu. Sehingga dengan itu memang harapannya guru itu betul-betul menjadikan ketakwaannya itu menjadi sesuatu yang sangat tinggi yang akan memberikan warna terkait dengan proses riayah dia terhadap anak-anak muridnya. Jadi tidak hanya sekedar hati gitu, tapi bagaimana kemudian ketakwaan itu menjadi prioritas utama. Dan ridho Allah itu menjadi juga sesuatu yang luar biasa sekali gitu dalam proses menjalani dia sebagai seorang guru gitu. Dan itu akan mereka lakukan semaksimal mungkin bagaimana kemudian anak-anak didik mereka itu mempunyai kecerdasan yang luar biasa sekali, mempunyai sakofah Islam yang bagus, mempunyai kepribadian Islam yang oke gitu ya. Kemudian juga menjadi problem solver tidak hanya buat dirinya tapi juga buat umat begitu. Nah, itu semuanya akan menjadi menjadi pilar-pilar untuk mewujudkan masa depan Islam yang luar biasa sekali gitu. Nah, mungkin negara kita bisa mencontoh sistem Islam itu Pak Ageng. Kemudian menjadikan guru menjadi sosok yang luar biasa sekali untuk menyiapkan generasi emas tadi. Apalagi temanya kan begitu kan? Apa tadi? Guru hebat, Indonesia kuat. Gitu. Jangan sampai guru hebat gajinya melemah. Ya gimana bisa mewujudkan Indonesia yang kuat kalau kemudian guru-gurunya tidak hebat. Tidak hebat. Tidak hebatnya kenapa? Tadi karena ujrohnya atau gajinya tidak memadai, sehingga mereka akan memikirkan waktunya untuk terpecah fokusnya. Betul sekali. Ya, itu masalahnya. Dan begitulah mungkin Islam sudah memberikan catatan sejarah yang luar biasa sekali, tinggal kemudian diadopsi. Nah, begitulah. Guru akan mendapatkan apresiasi yang luar biasa sekali. Jadi sebenarnya tinggal copy paste aja sama Islam gitu ya. Iya. Kalau ingin
kalau ingin mensejahterakan guru. Iya, betul. Oke, Pak Nono, ini luar biasa nih obrolan kita. Obrolan singkat tapi insya Allah penuh bisa makna, memberikan inspirasi. Memberikan inspirasi, memberikan semangat ya, terutama untuk para guru-guru yang saat Jangan ini masih mudah berjuang. menyerah bahwa di tangan Bapak dan Ibulah masa depan negara ini dipertaruhkan. Masya Allah, luar biasa. Insya Allah pahala antum luar biasa sekali. Luar biasa. Jadi tetap semangat nih para guru-guru. Betul. Ya dimanapun berada gitu ya, tetap mengupgrade ya, sekalipun ya banyak tantangannya ya. Iya, betul ya. Tantangan zaman, tantangan perkembangan teknologi, macam-macam lah ya. Iya. Sehingga memang guru itu harus siap menjadi garda terdepan untuk menyiapkan para anak didiknya, menjadi siap untuk memberikan yang terbaik buat negeri ini. Oke, luar biasa. Adem sekali nih Pak Nono nih closingnya ya. Makasih Pak Nono. Sama-sama Pak Ageng. Mudah-mudahan semoga bermanfaat obrolan kita ya. Bisa menjadi masukan juga untuk memperbaiki kesejahteraan guru-guru kita. Terima kasih. Sama-sama Pak Ageng. Masya Allah.